Halo Miss, selamat pagi, siang maupun sore. Nama saya Zevanya, saya dari kelas EAM dari Prodi Manajemen Bisnis Retail. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pertama dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, mungkin selama ini mungkin bagi beberapa orang kita menganggap bahasa Indonesia hanya sebagai alat bahasa sehari-hari. Namun sebenarnya bahasa kita ini memiliki payung hukum yang kuat dan fungsi yang sangat luas, mulai dari identitas nasional hingga alat pengembang ilmu pengetahuan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu landasan hukum dan kedudukan. Kita harus tahu dulu di mana posisi bahasa Indonesia di mata hukum. Bahasa Indonesia itu memiliki dua kedudukan utama. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Ini lahir dari sejarah panjang perjuangan kita sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai suku sepakat menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi secara emosional dan sejarah, ini adalah bahasa pemersatu kita. Kemudian kedudukan yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Kedudukan ini lebih bersifat formal dan administratif karena hal ini tertuang dalam Undang-Undang 1945 pada bab yang ke-15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya dalam urusan menyurat resmi pemerintah, undang-undang hingga pidato presiden pun wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut fungsi sebagai bahasa nasional dan negara. Yang pertama kita bedah yaitu sebagai bahasa nasional. Ia berfungsi sebagai yang pertama sebagai lambang kebanggaan. Kenapa kita harus bangga? Karena kita memiliki bahasa yang bisa menyatukan ratusan bahasa, daerah, pulau yang sangat banyak tanpa harus menghilangkan bahasa daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah identitas nasional. Lewat bahasa, orang luar itu tentu saja, orang luar negeri tentu saja bakal tahu kalau kita pakai bahasa Indonesia berarti kita orang Indonesia. Sedangkan sebagai bahasa negara, fungsinya sangat krusial dan dalam pembangunan. Kenapa? Karena yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Semua dokumen negara dari akta lahir, KK, KTP, semua dokumen-dokumen identitas kita hingga paspor pun menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bahasa pengantar pendidikan. Bayangkan jika universitas, SMA, SD, TK, guru ataupun dosennya bicara menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Tentu saja pasti bingung. Contohnya itu dari saya sendiri, karena saya merupakan perantau dari Bandung. Saat pertama kali saya bersekolah SMA di Bali itu, tentu saja saya bingung pas saat pelajaran bahasa Bali, soalnya nggak ngerti sama sekali. Itulah mengapa bahasa Indonesia itu menjadi pengantar utama agar ilmu dapat diserap oleh siapa saja, dari pulau mana saja, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian adalah fungsi bahasa secara umum. Menurut ahli seperti Keraf dan Ahidin, bahasa Indonesia itu mempunyai beberapa fungsi umum. Yang pertama adalah alat ekspresi diri. Saat kita menulis buku, diari, atau sekedar membuat status di sosial media, tentu saja kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu mengartikan bahasa itu menjadi fungsi ekspresi diri. Kemudian adalah fungsi umum kedua adalah alat komunikasi. Komunikasi ini ada dua, yaitu verbal, seperti yang saya lakukan sekarang dengan cara berbicara, maupun nonverbal seperti isyarat ataupun simbol. Kemudian yang ketiga adalah integrasi dan adaptasi bahasa. Bahasa membuat kita bisa berbaur,
saat kita merantau ke daerah lain, dari pulau satu ke pulau lain, tentu saja bahasa Indonesia bakal menjadi jembatan kita agar kita tidak merasa asing di negeri sendiri, karena kita bisa menggunakan bahasa Indonesia tanpa harus mempelajari bahasa daerah itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kontrol sosial. Fungsi yang terakhir, bahasa bisa mengatur masyarakat. Contohnya ada slogan di halaman seperti dilarang membuang sampah atau intrusi dalam protokol kesehatan. Itu adalah cara bahasa mengontrol perilaku kita. Kemudian yang terakhir adalah bahasa juga mempunyai fungsi bahasa secara khusus. Dan ini tidak kalah penting karena contoh satunya adalah dapat mewujudkan seni dan ataupun sastra. Bahasa Indonesia adalah media yang sangat indah untuk membuat suatu, contohnya puisi, novel, dan lagu. Di sini bahasa seringkali mengandung makna-makna atau kiasan yang sangat indah maupun konotasi yang sangat banyak. Kemudian 2, mempelajari bahasa kuno. Bahasa membantu para peneliti membaca prasasti atau naskah lama untuk mengetahui sejarah nenek moyang kita. Kemudian yang terakhir adalah eksploitasi iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua temuan teknologi dan ilmu pengetahuan baru harus didokumentasikan dalam bahasa Indonesia agar setiap masyarakat yang ingin mempelajarinya tidak perlu bingung dan supaya bisa mengerti apa saja ilmu pengetahuan yang baru dan tentu juga tidak tertinggal oleh zaman. Sebagai penutup dan kesimpulannya, bahasa Indonesia bukan sekedar deretan kata saja, tetapi merupakan roh dari persatuan bangsa dan motor pergerakan kemajuan kita. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana negara sebesar ini dengan pulau yang banyak, budaya yang banyak, suku, bahasa yang banyak, bisa tetap bersatu selama puluhan tahun. Oke, sebagai penutup saya akan menyanyikan lagu ciptaan papa saya, judulnya itu Indonesiaku. Damai negeriku, sejahtera di bawah naungan Pancasila. Damai Indonesiaku, bersatulah dalam bahtera menuju cita yang bahagia. Baik Miss, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.